Ya. Yang sudah hadir berapa peserta? Host? 118. 118. Iya. Ya, sebentar lagi kita akan memulai kegiatan webinar ini. Di studio sudah hadir pembicara kita, Ibu Dr. Dini Rahmawati, MPD. Oh iya, tampak di layar juga sudah hadir dekan kita tercinta, Ibu Dr. Munirah Munawar, SPI, MPD. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu Emma. Iya. Ada. Pagi, Bu Emma. Selamat pagi, Ibu. Oke. Apa kabarnya, Bu Ira? Baik. Baik. Oke. Oke, ya. Iya. Oke, baik. Bu Ira mohon izin untuk memulai kegiatan webinar pagi ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua yang ada di sini. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang, Ibu Dr. Munirah Munawar, SPI, MPD. Yang kami hormati pembicara utama, ya, yang pagi hari ini sudah tampil dengan amat sangat cantik, ya. Di studio telah hadir, selamat pagi Bu Dr. Dini Rahmawati, SPD, MPD. Dan yang berbahagia seluruh peserta webinar 100 Dokter Ugris pada pagi hari ini. Ya, hari ini kita akan mengikuti kegiatan webinar dengan judul pencegahan kekerasan seksual di lingkungan universitas, di lingkungan kampus, ya, dari perspektif bimbingan dan konseling. Nah, tak kenal maka tak sayang, sebelumnya saya perkenalkan dulu pembicara kita, ya. Beliau namanya Dr. Dini Rahmawati, MPD. Nah, ini sudah punya channel YouTube-nya sendiri ini, ya. Bu Dini ini, ya, di bit.ly/YouTube Mikomila, seri animasi pendidikan seksual AUD, ya. Nah, jadi ini bagi mahasiswa, Bapak Ibu guru, peserta sekalian yang ingin mengetahui lebih jauh apa isinya dari seri animasi itu, bisa nanti di-subscribe, ya. Nanti akan bisa melihat lebih detail, lebih jelas seri animasi dari Ibu Dini ini. Kemudian beliau bekerja sebagai dosen khususnya di jurusan bimbingan dan konseling Universitas PGRI Semarang. Nah, ini beliau ini aktif sekali ini, ya, aktif sekali terutama di bidang bimbingan dan konseling. Beliau menjadi pengurus PD Apkin Jawa Tengah tahun 2017 sampai dengan 2021. Kemudian pengurus PB Apkin Jawa Tengah 2018 sampai dengan sekarang. Pengurus PD Apkin Jawa Tengah 2021 sampai 2025, kemudian pengurus Koalisi Kependudukan Indonesia Kota Semarang 2019 sampai dengan sekarang. Yang pasti riwayat pendidikan beliau S1 UNES, ya, dari tahun 2003 sampai dengan 2007. Kemudian S2 UNES 2009 sampai 2011 dan kemudian S3 UPI 2012 sampai 2016. Nah, ini beliau juga aktif menulis buku. Ya, ada 4 buku. Nanti bisa mencari juga, mungkin ada e-booknya ya Bu Dini, ya. Nah, ada e-booknya. Yang pertama ada buku Aku Bisa Menjaga Diri, kemudian buku Aku dan Tubuhku, ya. Kemudian ada buku Pendekatan Konseling dan Pedoman Praktikum Konseling Individu. Nah, ya, oke. Nah, ini juga hak cipta yang sudah dimiliki oleh beliau banyak sekali, ya. Mungkin untuk menyingkat waktu tidak saya bacakan satu persatu, dan ini pengalaman penelitian beliau. Nah, ini memang dosen yang produktif, ya, produktif dan aktif. Oke, ya. Nah, ini juga artikel banyak jurnal juga.
ya, baik internasional ya Bu Dini ya, dan juga nasional. Oke, baik. Demikian kurikulum VT atau biodata dari pemateri kita. Tidak lama-lama, maka waktu sepenuhnya saya berikan kepada. Oh ya, baik. Mohon maaf. Selanjutnya acara akan dibuka terlebih dahulu dengan sambutan dari dekan kita tercinta, Ibu Dr. Munirah Munawar SPI MPD. Monggo Ibu, waktu sepenuhnya untuk Ibu. Terima kasih Bu Emma. Suara saya bisa terdengar? Sip, Ibu, jelas. Oke, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya banggakan narasumber yang sudah hadir pagi hari ini, Ibu Dr. Dini Rahmawati, yang cantik jelita. Sehat Bu Dini? Alhamdulillah. Moderatornya juga cantik ya, hari ini fresh ya. Terima kasih Bu. Yang saya hormati pula Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2 di Fakultas Ilmu Pendidikan, serta Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi, dan seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan, serta panitia yang hebat, Pak Prasena dan kawan-kawan nih, yang senantiasa mendampingi kita mensukseskan webinar 100 doktor dalam rangka Dies Natalis Upgris yang ke-41. Dan seluruh peserta mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah ini pesertanya juga lumayan banyak ya, banyak yang antusias, pengen tahu, pengen belajar tentang bagaimana pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita senantiasa diberikan kesehatan dan semangat terus untuk belajar ya, teman-teman semuanya. Pagi hari ini topiknya sangat menarik, yaitu bagaimana pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus, teman-teman. Karena mungkin para mahasiswa sendiri itu belum tahu ya apa sih yang dimaksud kekerasan seksual gitu ya. Nanti Bu Dini akan menjelaskan apa itu kekerasan seksual, dan setelah saya pelajari itu saya cukup kaget ya. Ternyata yang tertinggi itu di kampus gitu, di universitas. Kekerasan seksual dan diskriminasi berdasarkan jenjang pendidikan menurut Komnas Perempuan itu yang tertinggi ada di lingkungan kampus. Nah, nih teman-teman mahasiswa dan mahasiswi laki-laki dan perempuan harus semakin waspada ya, karena ternyata korbannya tidak hanya perempuan. Laki-laki juga ada yang menjadi korban. Memang prosentasenya lebih banyak yang perempuan. Dan data dari Komnas Jakarta ya, di Kompas itu saya baca sepanjang tahun 2022 ini baru bulan Januari saja itu sudah ada 797 anak yang menjadi korban. Itu baru di bulan Januari saja ya. Sedangkan sepanjang tahun 2021 itu 8.700-an. Apa enggak sungguh mencengangkan ya, dan prihatin bagi kita semua untuk senantiasa menjaga diri dan juga keluarga serta lingkungan terdekat kita. Dan teman-teman yang saya banggakan, data kekerasan yang saya peroleh dari Kemen PPPA, Perempuan dan Perlindungan Anak, dari jumlah kasus 10.370 kasus, ternyata yang terbanyak kasus kekerasan itu adalah kekerasan seksual. Banyak 4.556 dibanding kekerasan-kekerasan lain ya, ada fisik, ada psikis dan sebagainya. Yang paling banyak adalah kekerasan seksual, dan ini semua sangat memprihatinkan. Saya sangat berterima kasih kepada narasumber kita pagi hari ini yang nanti akan mengupas tuntas nih ya, bagaimana bentuk-bentuk kekerasan seksual itu, sehingga teman-teman semakin kenal tuh bahwa dirinya ini sedang mengalami misalnya seperti itu ya, jangan sampai terjadi di lingkungan kita. Semoga semakin tidak ada lagi, karena kampus ini juga sedang membentuk satgas ya, satgas untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual. Semoga tidak ada di lingkungan kampus Upgris tercinta. Gitu teman-teman semuanya.
simak dengan baik materi pagi hari ini untuk diri sendiri, kemudian bisa membelajarkan orang lain ya yang tidak bisa ikut pagi hari ini, bisa diinformasikan ke lingkungan dekat kita supaya saling menjaga ya. Menjaga lebih baik, menjaga, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya Bu Dini ya. Ya, Iya, ini sama-sama kita mencegah, kita bisa mencegah kalau kita tahu, ilmunya, gitu. Baik, saya kira tidak panjang lebar ya. Dan satu lagi mumpung saya ingat nih teman-teman, kita punya lab yang keren banget nih teman-teman mahasiswa, ada di ruangan 506 ya, ini yang dipakai untuk studio untuk webinar ini, studio yang keren alhamdulillah diperoleh dari hibah PKKM, prodi BK. Dan bisa dimanfaatkan untuk seluruh dosen maupun mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan. Silahkan teman-teman yang mau podcast-an ya, mau buat kegiatan apa, manfaatkan lab tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Bersama-sama kita saling mensupport, saling mendukung untuk pengembangan diri dan juga kampus tercinta. Baik, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya buka webinar 100 doktor di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Semarang pagi hari ini dengan tema pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus dalam perspektif bimbingan dan konseling. Terima kasih, sukses selalu Bu Dini dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ira. Tidak panjang lebar, waktu selanjutnya untuk pemaparan dari pembicara utama kita. Monggo Bu Dini, waktu sepenuhnya untuk Bu Dini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa. Salam sehat dan bahagia ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ira bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka memang temanya hari ini adalah mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus. Harapannya kita bisa secara mandiri, tidak hanya mahasiswa ya, dosen juga, seluruh sivitas akademika bisa secara mandiri mencegah kekerasan seksual itu terjadi di lingkungan kita. Sebelum kita tahu apa sih pencegahan yang harus kita lakukan, kita bahas dulu nih, kekerasan seksual itu sebetulnya apa? Kekerasan seksual itu berbeda dengan perilaku seksual beresiko atau perilaku seks bebas ya. Kalau perilaku seksual beresiko itu Bu Emma kan sama-sama mau ya, tidak ada paksaan gitu ya, tidak ada paksaan. I am okay, you are okay gitu ya. Itu adalah perilaku seksual beresiko. Kalau kekerasan seksual itu ada paksaan, ada ancaman. Jadi segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau ancaman untuk melakukan perilaku seksual gitu ya. Biasanya dengan penyiksaan, dengan bertindak sadis, atau dengan ancaman-ancaman nanti nilaimu tidak saya keluarkan loh misalnya. Jadi ancaman-ancaman itu bisa fisik, bisa psikis gitu ya. Nah ini gambarannya adik-adik dan Bapak Ibu, jadi beda perilaku seksual berisiko dengan kekerasan seksual itu berbeda. Kalau tadi perilaku seksual berisiko atau perilaku seks bebas yang mungkin sering didengar, ya itu sama-sama mau. Artinya dilakukan secara sadar gitu ya, secara sadar dan tadi saya bilang I'm okay, you are okay. Tapi kalau kekerasan seksual ada ancaman, ada paksaan, maka di sana juga ada istilah korban gitu. Ada istilah korban. Kalau di perilaku seksual berisiko tidak ada istilah korban. Itu yang harus dipahami bersama. Jangan sampai saya menjadi korban kekerasan seksual misalnya ternyata ditelusuri tidak gitu ya. Data Komnas Perempuan sepanjang tahun 2015 sampai 2020, kekerasan seksual dan diskriminasi
pada jenjang pendidikan itu universitas paling tinggi, Bu tinggi. Emma. Jadi Oke. di antara TK sampai SMA, SMK gitu ya, ternyata universitas itu paling ini, Bu tinggi Dini, ya. datanya. Data itu juga diperkuat oleh survei Mendikbudristek tahun 2019 bahwa kampus menempati urutan ketiga lokasi terjadinya tindak kekerasan. Jadi yang pertama di jalanan, yang kedua di tempat umum, nah di transportasi umum, yang ketiga di lingkungan kampus gitu. Nah, kemudian pada sepanjang tahun 2015 sampai 2020, Komnas Perempuan menerima 27% aduan kekerasan seksual di perguruan tinggi dari keseluruhan pengaduan yang terjadi di lembaga pendidikan. Jadi dari 100%, 27%-nya aduan di perguruan tinggi, ya. cukup tinggi ya. Dan saya yakin ini adalah fenomena gunung es, artinya yang berani muncul, yang berani tampil hanya pucuk ya, kalau bahasa Jawa itu pucuk saja. Jadi fenomena gunung es, karena banyak hal kan ya, ketika kita punya keberanian untuk itu, banyak hal yang mungkin ada melatar kaitannya dengan belakang. tabu mungkin ya. Iya, Bu Dini, ada ya. tabu, ada takut ya. Iya, tabu, takut. Jadi ini fenomena gunung es. Nah, ini dari versi penelitian Dijen Diktiristek itu meneliti dosen juga, sebanyak 77 dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Dan 63%-nya tidak melaporkan kasus yang diketahuinya. Ya, jadi ya sudah gitu. Ya sudah cukup tahu gitu, tapi tidak pernah dilaporkan. Dan itu sempat ramai kan ya waktu Mas Menteri itu mengeluarkan peraturan tentang pencegahan kekerasan seksual itu kan ramai sekali. Kemudian muncul yang di Riau itu, Bu Emma, yang mahasiswa jadi korban ya, ramai itu ya. Dan itu memang fenomena gunung es, banyak yang nggak berani untuk menyuarakan. Kemudian kita sekarang masuk ke bentuk-bentuk kekerasan seksual. Apa saja sih yang bisa disebut sebagai kekerasan seksual? Yang pertama adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu mungkin yang paling tindakan yang dianggap paling ringan ya, seperti mengolok-olok atau ngeledek atau menggoda gitu ya, bisa verbal gitu. Ya. Seksi sekali, bokongmu bagus misalnya, itu bentuk pelecehan seksual yang sederhana yang menjurus berkonotasi seksual. Jadi di sini mahasiswa jangan bangga ketika ada yang berkomentar seperti itu. Jadi itu sudah menjurus ke pelecehan ya. Kemudian yang berikutnya adalah pencabulan. Pencabulan itu sampai meraba-raba, mencium gitu ya. Itu masuk ke pelecehan. Dan yang terakhir adalah pemerkosaan. Jadi sampai melakukan hubungan seksual secara paksa, itu sudah bisa juga melakukan sodomi gitu ya. Jadi itu masuk dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual. Kita kembali ke data penelitian tentang dosen tadi ya. Berdasarkan penelitian, dosen pria dan mahasiswa pria itu tidak menyebut kekerasan seksual sebagai masalah di kampus ya. Sementara dosen perempuan dan mahasiswi itu justru menyatakan kekhawatiran terbesar mereka terhadap pelanggaran etika ini gitu. Jadi kalau yang penelitian Bu Alimatul ini, dosen pria dan mahasiswa itu enggak menganggap itu. Tapi kalau banyak mahasiswi dan para dosen perempuan itu kekhawatirannya tinggi gitu, kekhawatirannya tinggi. Nah, kasus kekerasan seksual itu tidak hanya menimpa perempuan. Dari 100%, 13%-nya menimpa laki-laki. Ya, laki-laki. Meskipun yang tertinggi memang perempuan. Jadi itu materi itu hanya untuk laki-laki, perempuan saja. Oh tidak. Jadi bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan.
Nah, dampaknya cukup berat ya Bu Emma ya, kalau kekerasan seksual itu kan dilakukan Pastinya, secara Bu. paksa, Mm-mm. pasti trauma gitu ya. Jadi Mm-mm. gejala yang nampak itu mulai dari fisik banyak, Pasti. ya banyak Mm-mm. pasti kalau dari sisi fisik, emosi apalagi ya, ada kecemasan, kemarahan tapi nggak Nggak berani berani untuk mengungkapkan. diungkapkan, depresi, bahkan ada beberapa yang muncul ide untuk bunuh Bunuh diri diri, gitu iya. ya. Masalah makan dan sebagainya, itu yang paling berat memang sampai muncul keinginan untuk bunuh diri karena merasa dirinya sudah tidak nggak. berharga Mm-mm. lagi gitu. Itu dampak kekerasan seksual. Maka penting bagi kita untuk tahu how to prevent ya. Jadi gimana sih kita nyegahnya biar itu nggak terjadi. Oke, kalau kita bicara gimana cara mencegahnya, Weiner dan Ziff itu dalam bukunya itu sudah lama ya, tahun 90 gitu. Beliau-beliau ini menyusun gejala awal kekerasan seksual yang harus diketahui Civitas Kampus. Jadi memang fokus penelitian mbah-mbah ini karena tahun 90. Iya, tahun 90-an Bu Dini. Itu fokusnya itu memang di kekerasan di kampus gitu ya. Menyusun gejala awal kekerasan seksual yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, tipe pemain kekuasaan atau quid pro quo. Jadi kita harus hati-hati ketika ada yang menunjukkan gejala, kamu kalau mau nilainya bagus, ya gitu ya. Kamu kalau mau nilainya bagus, nanti bimbingannya di sini Atau aja mungkin, ya. bisa nggak nemuin saya gini gitu ya Bu Iya, ya. jadi ada tipe pemain kekuasaan. Saya lebih berkuasa nih posisinya dibanding Anda. Jadi Anda harus nurut sama saya. Jadi Iya, itu oke. tipe yang pertama. Itu Banyak kita ya harus Bu ya? banyak, banyak. Tapi banyak juga tadi saya bilang fenomena gunung es Bu Emma ya. Jadi nanti kamu dapat promosi temenin saya dulu kan gitu ya. Iya, Jadi, ada. di perusahaan mungkin nanti kamu saya promosikan, tapi temenin saya dulu Oke, keluar iya. kota misalnya. Jadi tipe pemain kekuasaan quid pro quo. Kekuasaan. Kalau kita sudah ada sinyal itu, maka itu sudah menurut mbah-mbah tadi itu Gejala. sudah menunjukkan gejala. Kita harus Oke. sudah waspada gitu. Iya. Oh, saya harus ambil sikap gitu. Oke. Berikutnya adalah tipe peran sebagai ibu ayah. Jadi sok bimbing, sok menuoni ya, sok apa sih namanya, membuat si anak nyaman dengan kedewasaan. Mungkin dengan nasihat gitu ya Bu ya. Nasihat gitu ya. Akhirnya mahasiswa di bawah bimbingannya itu bertekuk lutut karena terkesima dengan sosok kebapaannya, Empati yang berlebihan atau mungkin ya Bu ya. sosok keibuannya gitu ya. Jadi tipe ini juga perlu hati-hati ketika sudah mulai gitu ya misalnya ya sudah mulai menunjukkan empatinya terlalu dekat atau terlalu gimana, Bu? Menunjukkan perhatian seorang bapak atau seorang ibu yang terlalu berlebihan sudah harus waspada. Berikutnya adalah anggota kelompok. Tipe yang anggota kelompok artinya you masuk ke grup kami harus ini dulu. Itu yang harus lebih baik nggak usah kalau harus ada syarat harus itu ya mending tidak usah gitu ya. Jadi senior ke junior misalnya, kamu harus segini. Kamu ikut misalnya ikut apa sih namanya UKM ini harus misalnya, begini misalnya. Iya. Itu Atau sudah organisasi. tradisi deh misalnya. Iya. Oh jangan, mending mundur aja gitu ya, mending mundur aja. Karena itu sudah masuk pelecehan ya. Berikutnya adalah tipe pelecehan di tempat tertutup. Ini nggak berani di lingkungan kampus ya. Jadi tipe ini pasti ngajaknya tidak di lingkungan kampus gitu. Direncanakan tapi tidak diketahui oleh siapa-siapa. Misalnya bimbingannya nanti di mana ya, gitu, di tempat makan atau lokasi wisata misalnya. Dan berusaha untuk tidak memiliki saksi. Jadi
Berarti tidak di publik ya Bu ya, Ya, tidak biasanya di ranah seperti itu. Oke. publik. Oke. Berikutnya yang kelima itu confident. Jadi gini, si pelaku ini mengarang cerita yang problematis, bahkan cerita tentang hubungannya misalnya dengan Rusak, seseorang yang misalnya. sedang rusak itu untuk mendapatkan empati dari Empati, kita. iya. Jadi dia cerita sampai misalnya ya, pasanganku tuh gini membuatku menderita dan sebagainya. Akhirnya si calon korban ini jadi terangsang empatinya, ada rasa kasihan mungkin ya Bu ya. gitu. Pengen menghibur lah, pengen menghiburnya jadinya ke sana gitu. Jadi kita perlu hati-hati yang model ini karena sudah lebih tingkatnya semakin tinggi semakin pinter gitu ya. Semakin ahli ya Bu ya berarti ya. Oke. Nanti yang ketujuh tuh ahli sekali Bu. Jadi ini masih ini kalau saya baca ya di jurnalnya, ini tipenya semakin tinggi semakin tekniknya ahli. semakin mungkin cara ceritanya mengelabuinya itu bumbunya sudah kerasa ya Bu ya. Jadi caranya gini gitu ya. Itu tuh harus hati-hati kita. Kemudian yang berikutnya yang keenam itu adalah pelecehan situasional. Artinya si pelaku memanfaatkan kondisi si korban gitu. Kondisi yang tidak berdaya, misalnya pingsan atau sakit kemudian kita melakukan hal-hal itu memang benar-benar di luar kendali si korban. Ini perlu hati-hati ya. Jadi seolah-olah jadi dewa penolong tapi ternyata menusuk dari belakang ya. Banyak itu kayaknya ya Bu ya. Jadi malah memanfaatkan kemudian dia melakukan pelecehan gitu, misalnya pingsan atau sakit dibawa ke rumah sakit tapi sepanjang perjalanan misalnya ya modelnya seperti itu. Jadi ini yang keenam situasional. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ke Bu Emma, cerdas sekali. Karena pelaku ini memiliki kelebihan intelektual yang tinggi ya, kelebihan intelektual yang tinggi. Jadi dia menciptakan kondisi yang membuat si korban ini tertarik gitu. Tertarik dan nyaman karena si tipe ini sudah mempelajari misalnya ya. Si Dini itu sukanya begini-begini. Kalau situasinya begini dia suka seperti ini. Nah, dia berusaha mempelajari itu gitu. Kalau sasarannya adalah Dini ini. Akhirnya kan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dilakukan dia tahu lama-lama kan ini ya masuk gitu. Dia bisa masuk. Lah itu disebut saya bilang paling cerdas ya. Mungkin misalnya kayak kok tahu ya ini sukaanku, tahu-tahu misalnya dikirim apa gitu ya Bu ya. Iya. Kok tahu ya ini gitu ya Bu. Itu ya. Kok tahu ya dosen saya suka cilok misalnya. Gitu ya. Jadi itu ya yang ini tuh si calon korban itu dikondisikan semakin tertarik, semakin respect sama secara nggak sadar karena pelan-pelan dia mainnya ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan berat gitu ya. Kalau yang ini memang halus, pelan-pelan. mungkin halus gitu ya Bu. Nah, kalau kita bicara dari BK, itu tadi kita bicara secara umum ya. Kita dari BK itu ada namanya pelayanan dasar ya Bu Emma ya. Kemudian pelayanan dasar itu di dalamnya ada kelompok, ada klasikal gitu ya. Harapannya dengan model-model podcast atau ngobar atau ngevlog mungkin ya Bu ya. Gitu ya, bisa tersampaikan. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa menjaga diri gitu ya, menjaga diri. Kemudian ada satu lagi pelatihan asertivitas seksual. Apa sih pelatihan asertivitas seksual? Nanti saya akan jelaskan satu-satu ya. Jadi ada pelatihan yang bisa mengajarkan ke sivitas akademika, tidak hanya mahasiswa, untuk memiliki kemampuan tegas mempertahankan hak seksualnya. Jadi kadang kan saya tahu Bu, iya memang kayak gitu Bu, tapi saya nggak berani gitu. Jadi perlu dilatih untuk bisa asertif secara seksual bahwa saya tidak mau gitu, tegas saya tidak mau dan tidak menyakiti orang lain tentunya ya.
Nah, yang pertama dilakukan adalah mempromosikan kesetaraan dalam hubungan manusia. Harus disadarkan bahwa Anda dan semua orang itu memiliki hak yang sama, gitu, memiliki hak yang sama, kedudukan yang sama, sekalipun embel-embelnya itu berbeda. Misalnya saya mahasiswa, ini dosen, Nilai gitu gitu ya, ya, Bu. itu punya hak yang sama dalam hal seksual, gitu. Jangan terus bahkan saya mahasiswanya, Bu, misalnya seperti itu ya. Oke. Jadi harus punya pemahaman itu, pemahaman bahwa sama loh haknya, gitu, sama loh haknya. Karena ketika kita di awal sudah berpikiran, oh haknya beda karena dia dosen, saya mahasiswa, itu akan jadi bumerang sendiri untuk mahasiswa. Mahasiswanya. Akhirnya nggak bisa dia berani mengatakan tidak. Kemudian berikutnya bertindak menurut kepentingan sendiri. Artinya setiap orang kan punya apa ya? Punya keputusan, punya keinginan, punya kepentingan sendiri. Jadi kita bertindak tanpa paksaan. Iya. Jadi disadarkan ke anak-anak, kamu tuh boleh loh mengambil keputusan tanpa terpengaruh oleh omongan orang lain, iya, gitu jadi ya, Bu, ya. tanpa paksaan. Jadi keputusan seksualmu tuh ada di tangan kamu, hidupmu itu ada di tangan kamu, gitu. Jadi itu yang kedua. Kemudian kemampuan untuk membela diri. Kapan dia berani mengatakan iya, kapan dia berani mengatakan tidak, gitu. Jadi batasan-batasan itu yang harus dilatihkan. Karena banyak orang yang nggak berani ngomong enggak, gitu. Misalnya, aku pinjem bolpenmu ya, misalnya. Wah, padahal bolpennya lagi tinggu, tapi aku rapena. Nah, model yang sederhana kan kayak gitu. Itu nanti lama-kelamaan makin itu ya, Bu ya, makin naik iya, gitu ya. Jadi ya udah, akhirnya ya wis gitu ya. Oke. Kemudian mengekspresikan perasaan secara jujur. Jadi berani untuk menunjukkan penolakan, berani untuk menunjukkan kemarahan. Ya, asertif itu berani untuk menunjukkan cinta. Jadi berani untuk menunjukkan ekspresi perasaan yang kita rasakan. Lah kita ajarkan ke mahasiswa, kamu harus berani menunjukkan itu karena itu penting dalam mencegah hal-hal yang terjadi berkaitan dengan itu ya, seksualitas. Jadi apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan begitu ya, Bu ya. Oke. Karena banyak kan marah tapi nggak berani menunjukkan marahnya ya. Menolak nggak berani menunjukkan penolakannya, cinta nggak berani menunjukkan cintanya ya. Padahal itu mudah ya, Bu ya, kalau yang cinta ya. Cinta nggak berani menunjukkan cintanya. Jadi nanti diajarkan untuk mampu mengekspresikan itu. Kemudian mempertahankan hak-hak pribadi. Ya, itu penting. Itu penting. Jadi mahasiswa diajarkan untuk bisa mempertahankan hak-hak pribadi, terutama dalam hal seksualitasnya. Jadi saya berhak loh mempertahankan ini. Saya berhak untuk menolak gitu. Jadi saya berhak untuk marah misalnya. Saya gitu berhak ya, Bu, untuk ya? marah. Kalau Saya ada berhak kalau ada yang kurang ajar misalnya, saya berhak untuk marah. Oke. Kemudian yang penting lagi menghargai hak orang lain, misalnya tidak melakukan bullying, misalnya kita menolak tapi kok ngece atau memanipulasi, menyampaikan ke orang-orang tentang hal-hal yang buruk tentang dia. Cukup urusanmu adalah dengan si A gitu, jadi sudah gitu, tidak usah memanipulasi. Kita tetap menghargai, kita asertif, tapi tetap menghargai hak-hak orang lain gitu. Nggak usah nambah-nambahin bumbu yang lain ya, Bu ya. Kita nggak usah menyakiti mereka dan melanggar hak mereka. Nah, upaya pencegahan tadi kalau kita simpulkan gitu ya, ada pelatihan asertif, kemudian ada pelayanan dasar. Di pelayanan dasar itu ada bimbingan kelompok. Bisa juga dengan bimbingan kelompok, materinya adalah tentang tadi, misalnya tentang gejala awal atau tentang pelatihan asertif juga bisa masuk ke situ ya.
Kemudian klasikal itu mungkin kita sampaikan bahayanya, bagaimana cara mengatakan tidak. Oke. Jadi banyak cara sebetulnya yang bisa kita lakukan ya dari perspektif bimbingan dan konseling. Nah, harapan saya dan harapan Bu Emma dan harapan semuanya saya rasa ya adalah menciptakan suasana kampus yang bisa memfasilitasi secara mandiri mencegah insiden kekerasan seksual tadi. Begitu Bu Emma yang bisa saya sampaikan. Sebentar, ini tadi sempat hilang Bu Dini. Oh iya. Tapi mudah-mudahan suaranya masih masuk ya. Oke, baik, ya. Ini kita sudah kembali lagi. Baik, demikian yang disampaikan oleh Ibu Dr. Dini Rahmawati SPD MPD berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Nah, beliau membahas dari perspektif bimbingan dan konseling. Ya, terima kasih Bu Dini untuk pemaparannya. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab. Ya. Ada yang oke. Kalau mau ada yang raise hand secara virtual boleh, atau mungkin bisa secara live soundnya? Bisa ya? Oke, baik. Apakah ada yang raise hand mungkin? Atau mungkin lewat chat juga bisa? Kalau yang di studio antusias untuk bertanya, apalagi kekerasan seksual ya Bu Dini ya. Ini kita utamakan dulu ini yang peserta. Oh, ada 171 peserta. Wah, banyak ini. Oke, dipersilahkan. Teman-teman mahasiswa atau mungkin Bapak Ibu guru, karena tadi informasinya ada juga Bapak Ibu guru yang bergabung di webinar ini. Ada guru TK juga. Oh, ada guru TK. Ya, TK Aba Al-Hada. Ya. Apakah ada pertanyaan? Ini waktunya untuk sesi tanya jawab. Mumpung di sini dibahas lebih detail ya, Bapak Ibu peserta, rekan-rekan mahasiswa berkaitan dengan kekerasan seksual. Ya, bagaimana kita mampu untuk mengenali gejala-gejala dari kekerasan seksual itu, misalnya kalau terjadi di antara peserta didik kita, atau mungkin ya yang paling dekat adalah kita sendiri, ya. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dini, ini juga bisa berguna bagi diri kita sendiri. Oh, ada gejala-gejala seperti ini. Nah, masuknya kemana ini? Oh, ini sudah masuk ke misalnya gejala seperti ini. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Oke. Oh, ada yang raise hand. Silakan. Oke, Pak Prasena. Baik, terima kasih. Silakan, Pak Prasena, monggo. Terima kasih Bu Emma. Terima kasih Bu Dini sudah menyampaikan sebuah materi yang sangat menarik, dan ini saya menjadi teringat masa lalu. Nah, ini teringat masa lalu. Bu Dini, saya izin mau bercerita dan bertanya gitu, dan juga meminta saran apakah yang saya lakukan ini justru malah bisa jadi menjurus ke kekerasan seksual begitu Bu. Begini Bu Dini, saya teringat ketika dulu saya masih kuliah itu sering sekali dosen-dosen kami itu pasti menyentuh tubuh kami untuk membetulkan atau untuk membenarkan posisi tubuh, karena kuliah praktek saya kan orang tari ya, jadi untuk membenarkan posisi tubuh, untuk memberikan contoh teknik tari yang benar itu pasti ya harus dengan menyentuh gitu. Saya sangat teringat sekali ketika mata kuliah tari Bali itu, almarhumah dosen saya itu memukul pantat saya, Bu, karena dibilang ini kurang betul, ini masih tari Jawa bukan tari Bali gitu. Kemudian beliau naik pupu ya, ini ya, ke pupu saya ini naik, saya dari atas ditekan begini, gitu. Nah itu, ini kurang mendak lagi, ini tangannya dipukul dari bawah gini, Bu, plek gitu, Bu, kurang naik gitu. Ya, saya sih tidak merasa itu sebuah kekerasan, dan dia juga tidak sakit hati, Bu, karena beliau sih orangnya baik ya, sangat baik. Cuman memang ketika mengajar itu
beliau sangat perfect, harus benar-benar sesuai dengan teknik tari yang benar. Gitu. Kemudian ketika mata kuliah tari Surakarta, mata kuliah olah tubuh, gitu. Nah itu pasti dosen saya pasti menyentuh. Contohnya saya kan tidak bisa split gitu ya, tidak bisa mencium bumi. Lah itu dari dosen saya itu kemudian mendorong punggung saya itu biar bisa gitu loh. Ya, memang rasanya sakit sekali gitu ya di punggung ini. Cuman saya sih merasanya yaitu memang cara yang terbaik gitu ya, biar bisa menguasai materi gitu. Nah, apakah itu juga bisa dikatakan kekerasan seksual itu Bu? Satu. Kemudian yang kedua, tentu cara itu juga saya terapkan ketika dulu saya saat mengajar SMA, kemudian juga beberapa kali saya mengisi workshop mengenai tari, tentu saya harus memberikan sentuhan gitu, walaupun sebelumnya saya sudah bilang maaf ya Mas, maaf ya Mbak, saya pegang ya gitu. Misalnya tangannya kurang angkat, maka saya mengatakan maaf ya Mbak, maaf ya Mas, saya sentuh tangannya kurang mengangkat gitu. Ya, kalau misalnya memang bisa, saya sih memberikan instruksi dengan lisan. Tapi kalau misalnya harus dengan sentuhan ya maka saya harus melakukan. Cuman tujuannya ya itu Bu, tujuannya ya biar bisa memberikan contoh yang benar itu seperti apa gitu loh Bu. Nah itu dua pertanyaan saya Bu, apakah yang pernah saya alami dan yang kemudian saya lakukan itu termasuk dalam kekerasan seksual. Nah kalau termasuk berarti kira-kira bagaimana yang harus saya lakukan biar tidak seperti itu Bu. Karena kan memang tari itu kan pasti berkaitan dengan tubuh gitu ya, pasti berkaitan dengan tubuh. Jadi tidak bisa kalau misalnya ya istilahnya kalau saya mengatakan ya tidak bisa lah, kalau misalnya tidak bisa memberikan contoh dengan hanya lisan itu tidak bisa. Pasti pegang gitu ya Pak. Memang harus diarahkan. Walaupun ya tadi itu saya pasti mengawal dengan mohon maaf ya Mbak, Mas, atau mohon maaf ya teman-teman, saya harus harus menyentuh biar betul begitu. Saya kira begitu Bu Dini. Matur nuwun Bu Emma. Terima kasih Pak Sena. Nanti kalau ada lagi saya tanya lagi. Oh iya. Ya baik, monggo Bu Dini bisa langsung dijawab. Baik. Terima kasih Pak Sena, menarik sekali ya. Jadi ingat masa lalu ya Pak ya. Yang pertama saya mengapresiasi cara Pak Sena, yang pertanyaan kedua dulu ya Pak ya. Cara Pak Sena ke mahasiswa. Jadi diawali dengan minta maaf. Karena tidak semua loh Pak, tidak semua guru tari minta maaf dulu ya Bu Emma ya. Kita pernah belajar tari yang nggak pakai minta maaf gitu ya. Pak Sena ini sudah melakukan hal yang baik. Jadi maaf ya Mbak, maaf ya Mas, gitu. Jadi dipegang. Saya rasa itu bukan kekerasan seksual ya Pak, karena tujuannya adalah membelajarkan. Jadi konteks kekerasan seksual pastinya ada rangsangan seksual yang melatar belakangi. Selama Pak Sena tidak, ya tidak. Kemudian pegang tubuhnya itu juga kita perlu hati-hati ya Pak Sena ya, tidak memegang bagian-bagian yang kira-kira sensitif gitu. Misalnya kalau tangan nggak apa-apa, kalau benerin ini biar mencong misalnya, itu ya nggak apa-apa. Jadi tapi tetap tadi dengan permohonan maaf. Apa yang dilakukan dosen Pak Sena dulu juga sama dengan Pak Sena yang sekarang Pak. Jadi menurut saya bukan bentuk kekerasan seksual. Begitu Pak Sena. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Bisa diteruskan ya Bu ya. Bisa ya. Tapi saya tidak pernah memukul Kak Bu. Mas, kalau dulu kan dosen saya kan memang ya Bu ya. Iya. Misalnya tangannya kurang naik itu biasanya kadang dipukul gitu, atau misalnya kurang mendak naik gitu. Kalau saya enggak, kalau misalnya kurang mendak ya saya bilang kurang mendak gitu, turun lagi gitu. Saya menghindari ya, kalau menyentuh paling misalnya sikut angkat sedikit atau sedikit, tapi saya menghindari jangan sampai misalnya ngeplak gitu atau nyeleneh gitu. Itu enggak seperti itu sih Bu. Kalau memang yang guru-guru zaman dulu tuh lebih ekstrim ya Pak ya. Lebih ekstrim. Tapi malah membentuk Pak Sena hebat seperti sekarang ya. Oke. Oke, baik. Masih ada lagi Pak Sena? Nah, itu. Tidak ada. Oke, Oke. baik. Saya tak mikir dulu nih Ya. kalau ada.
Ya, tadi saya juga melihat ada yang raise hand, Bu Rofi, tapi kita beralih dulu ke yang chat, nggih. Yang chat ini ada Ria Barung Ungu, ya. Oh, apa ini? Oh, saya Nikmatul Khairiyah dari kelas 6E PGSD. Izin bertanya, Bu, pada lingkungan kampus atau lingkungan mahasiswa kan tidak jauh dengan namanya pergaulan ya Bu, apalagi jika kita tidak bisa mengontrol diri kita, itu bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Bagaimana menurut Ibu cara agar kita bisa meyakinkan diri bahwa sebenarnya pada lingkungan kampus, bahwa teman itu sangat mempengaruhi diri kita. Misalnya saja, bagaimana cara kita bisa menghindari sesuatu hal yang kurang baik tanpa menyinggung diri orang lain. Terima kasih Bu. Baik Mbak Nikmatul Khairiyah, hadir kameranya mungkin host. Mbak Nikmatul mungkin bisa pakai nama tadi namanya 6B apa gitu. B, iya B73. Ria Baru Burung. Iya, Ria Baru ya itu. Ungu. Nah, Iya. oke mungkin bisa Iya. oh Halo, sudah. ya. Halo Mbak Iya, baik. Nikmatul Iya, Bu. Khairiyah. Monggo Iya. Bu Dini. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya. Pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana kita bisa menghindari pergaulan bebas dan bagaimana kita bisa menyadari bahwa teman itu sebenarnya apa ini? Bahwa sebenarnya pada lingkungan kampus bahwa teman itu sangat mempengaruhi diri kita. Pernah dengar pepatah yang mengatakan kalau kita berteman dengan pedagang minyak wangi, kita ikut wangi. Mbak Khairiyah, ya Khairiyah. Nikmatul Khairiyah. Pernah, Bu. Mbak Iya. Nikmatul panggilannya siapa ini? Mohon maaf, Ria, Bu. Oh Ria. Oh, Ria. Oh. Panggilannya Mbak Ria. Ria. Mbak Ria pernah dengar pepatah itu enggak yang ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita ikut wangi, ketika berteman dengan pandai besi, kita ikut bau besinya itu, Asapnya. bau asap besinya. Pernah, Bu. Pernah ya. Itu salah satu ciri atau salah satu indikasi bahwa memang mencari teman yang baik itu sangat penting ya Mbak Ria ya. Mencari teman yang baik, berkumpullah dengan orang-orang soleh gitu. Ada juga lagunya seperti itu ya. Kalau ini mencari teman yang baik itu sangat penting. Dan pasti berpengaruh. Penelitian, saya pernah membaca jurnal penelitian, anak yang berteman dengan seseorang yang menganut pergaulan bebas, 2 tahun kemudian dia juga akan mengikuti itu. Jadi tidak lama Mbak, 2 tahun dia, karena semakin kita ngobrol, oh nggak apa-apa ya kayak gitu ya, oh nggak apa-apa ya kayak gitu, akhirnya terinternalisasi di pikiran, melakukan hal-hal seperti itu tidak apa-apa. Itu yang kaitannya dengan teman. Maka ada juga yang mengatakan carilah teman hidup dan teman mati yang baik gitu ya. Teman hidup dan teman mati yang baik. Itu penting untuk kita, apalagi masih mahasiswa, mencari teman yang baik itu penting karena ketika positif kita akan terbawa positif. Ketika negatif pun demikian. Nah, bagaimana caranya ketika kita ingin menghindari tetapi tidak menyinggung? Ya, misalnya satu kos, ya berarti pelan-pelan cari tempat kos yang lain, tidak di kos yang sama ya. Kemudian ketika berkegiatan atau healing itu, kita healing yuk ke mall misalnya atau healing kemana itu berani untuk mengatakan tidak gitu. Tidak terus juga nanti nggak bagus, jadi pelan-pelan ya Mbak Ria ya. Misalnya dari sekian ajakan, 10 ajakan atau 3 ajakan hanya ikut 1 kali, pelan-pelan sampai nanti akhirnya
nggak ikut terus gitu. Gitu Mbak Ria? Iya Bu, terima kasih. Nanti kalau dari lab BK atau dari UPTBK ya, pusat PPKLP. oh ya PPKLP Iya. misalnya mengadakan pelatihan asertif nanti Mbak Ria ikut biar berani mengatakan tidak ya tanpa menyinggung orang lain. Oke. Oke, ada lagi Mbak Ria? Sudah cukup Bu, terima kasih atas jawabannya. Oke, sudah cukup. Baik, untuk selanjutnya apakah ada yang raise hand lagi? Mungkin dicek. Oke. Tadi ada yang raise hand kan ya? Tadi Mbak ada Ria yang ya? iya, sebelum Mbak Ria tadi ada yang raise hand. Sepertinya siapa kalau yang nggak salah Bu Rofi. Bu Rofi. Bu Rofi, apakah masih ada di ruang Zoom? Nah, Bu Rofi ada? Enggak, jadi tadi Rofi raise hand. Asyafa. Iya, Asyafa itu. Rofi Asyafa, Tadi raise hand tapi cuman enggak jadi. Bu Rofi? Ya. Nggih, Bu Rofi, apakah jadi untuk bertanya Ibu? Sinyal mungkin ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini yang di chat saja. Ini Bu Dini ada, Ibu Yovita, Yulia Jantiningsih. Oke. Tanya Bu Dini, ada teman yang jahil, pinjam ballpoint, ketika diberi ballpoint bukan hanya menerima ballpoint, tapi malah mengelus-ngelus tangan yang pegang ballpoint. Ya, menyebalkan, apakah itu termasuk tindak kekerasan? Kalau ditegur malah cengar-cengir, itu minta diapakan itu teman itu ya? Monggo Bu Dini bisa dijawab. baik Bu Jovita, pertanyaannya keren sekali ya Bu Jovita ya. Ini ketika pinjam bolpen kemudian malah mengelus-elus tangan, itu sudah termasuk gejala awal pelecehan seksual yang situasional ya. Jadi dia mengambil kesempatan di dalam iya. di dalam situasi itu. Jadi terus pegang gitu ya. Apa yang kita lakukan? Dimarahi aja ya Bu Jovita ya. Ditegur malah cengar-cengir ya dimarahi, dan tidak perlu pinjam bolpen pada yang bersangkutan. Jadi harus ditegasi orang-orang seperti ini. Begitu Bu Jovita. Oke, Bu Jovita masih hadir di ruang online, G. Oke, baik. Terima kasih Bu Dini. Bu Dini masih sanggup ya Bu Dini? Masih, itu ada Bu Endang. Ada satu lagi yang resen, Ibu Endang Anugrah. Iya. Bu Endang mau langsung bertanya atau bagaimana? Ya, baik, monggo langsung. Terima kasih untuk waktunya. Begini Bu, saya mau tanya. Tetangga saya itu beberapa ada yang anaknya masuk pondok pesantren. Nah, kemudian sejak waktu itu ada booming ya, ada kasus kekerasan seksual di pondok pesantren itu, beberapa tetangga yang anaknya ikut masuk pondok pesantren itu tuh agak khawatir, kemudian ada rasa takut gitu tuh loh. Nah, bagaimana cara meyakinkan ke ibu dan anak tersebut, sementara si anak itu kan kalau di dalam ruangan tersebut kan harus taat, harus tunduk, harus manut sama pimpinan. Jadi di sana kan ada yang istilahnya mereka kan kayak tunduk dengan pimpinan mereka sebagai orang tua asuh mereka dan sebagainya begitu. Cara bagaimana sih ibu ini gitu tuh loh Bu, cara ya kan antara harus taat, harus nurut, ini juga ya mudeng ya Bu bahasa saya. Ya, Pak. Ya, seperti itu. Oke, baik Bu Endang Anugrah, mohon maaf dari mana Ibu? Saya Bu dari Endang? Ya, saya dari Magelang, dari TK 3 Bahasa Magelang. Oke, guru TKJ Ibu. Oke, baik. Monggo Bu Dini, pertanyaan dari Bu Endang. Pagi Bu Endang, salam kenal. Salam kenal ya. Ya. Iya Bu, memang itu kekhawatiran ya semenjak ada berita pesantren yang sampai booming sampai yang menghamili sebelumnya berapa santri ya? 12 atau 13 sepertinya ya Bu. Sama
pemiliknya malah ya. Mm-mm. Itu memang menimbulkan kekhawatiran yang besar bagi ibu dan para santrinya. Nah, saran yang bisa diberikan Bu, yang pertama cari pesantren yang memang track record-nya bagus gitu ya. Halo, Bu Endang? Bu Endang? Kayaknya sinyalnya. Oh, nge-freeze ya. Ya, track record-nya bagus. Itu yang pertama. Kita pesantren itu banyak sekali Bu, ratusan ya. Jadi bisa kita searching yang track record-nya bagus. Kemudian yang kedua, bekali anak untuk bisa asertif gitu. Pendidikan seksual sejak dini itu sangat penting diberikan kepada anak. Bahkan yang tadi disampaikan Bu Emma itu seri animasi saya itu untuk anak usia dini Bu, yang di YouTube itu. Jadi sudah sejak usia dini sudah dibekali gimana cara mencegahnya, gimana cara menolaknya gitu. Nah, kalau sudah dewasa begini kan sudah harus bisa menangkap Gejalanya. menangkap Iya. gejalanya. Jadi anak-anak itu pendidikan seksual sejak dini sudah harus diberikan. Itu Bu Endang, Bu Endangnya. Bu Endang? Mungkin nge-freeze ya? Iya. Oh iya. Gitu Bu. Tadi Ya. suaranya masih terdengar ya Ibu? Iya. Terima Jawabannya kasih. Iya. Iya, baik. Sama-sama. Oke, baik. Apakah ada lagi Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa? Oh ini. Oh, ganteng. chat. Iya. Chatnya. Oh, Denny ganteng gitu ya. Oke, saya Denny ingin bertanya. Kebanyakan yang saya ketahui, kekerasan seksual biasanya anak itu ada masalah tekanan dalam keluarga atau pernah ada pengalaman kekerasan sebelumnya. Mungkin pelaku kali ya? Iya. Pelaku kekerasan atau gimana? Untuk menyadarkan anak itu apa ada cara khusus? Nah, Mas Denny mungkin bisa di on cam kan? Nah, ini ada pertanyaan terlebih dahulu dari Bu Dini. Apakah ini jadinya pelaku atau Korban. bagaimana ini? Ya, host mungkin bisa ditampilkan Mas Denny-nya. Oke. Ya. Oke, ya Mas Denny. Ya biasanya itu ya dari pengalaman-pengalaman teman saya gitu, pernah cerita gitu. Kalau pelaku atau kekerasan korban gitu biasanya itu terdapat masalah seperti kekerasan mental dalam keluarga atau sebelumnya itu pernah mengalami kekerasan gitu. Untuk menyadarkan itu supaya tidak terjerumus lagi itu gimana? Oke. Satu yang perlu digarisbawahi, Mas Denny dari mana Mas Denny ini? Saya dari UPGRIS. Iya, dari prodi apa? Prodi apa Mas Denny? Dari prodi teknologi pangan. Oh, teknologi Oke. pangan. Salam kenal ya Mas Denny ya. Yang Ya. perlu digarisbawahi Mas, perilaku seksual berisiko atau pergaulan bebas dengan kekerasan seksual itu dua hal yang berbeda. Oh, rame-rame ternyata ya Mas Denny ya. Adalah dua hal yang berbeda. Jadi tidak sama. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kalau kekerasan seksual itu ada paksaan, ada pelaku, ada korban, ya. Kalau perilaku seksual berisiko atau pergaulan bebas istilahnya yang sering orang sebut gitu ya, itu lebih ke I'm okay, you are okay ya. Saya mau, Anda mau gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Kalau pertanyaannya tadi berkaitan dengan kekerasan seksual, pelaku itu biasanya pernah mengalami atau pernah menjadi korban, betul Mas? Ya, banyak hasil penelitian yang menyatakan bahwa dulunya pelaku yang sekarang orang yang menjadi melakukan kayak bal-balan ya, penendang orang yang melakukan
tindakan kekerasan dulunya adalah korban. Iya, betul. Ada ya, ada yang memang dulunya adalah korban. Terus bagaimana menyadarkan? Biasanya memang didekati Mas, dilakukan konseling atau terapi gitu ya Bu Emma ya. Jadi nanti tergantung konteks masalahnya seperti apa, penanganannya seperti apa ya tergantung nanti konteks masalahnya seperti apa. Gitu Mas Denny. Mas Denny? Ya, tapi itu kadang itu jawabannya itu begini Bu. Kadang itu kan pernah melakukan sebelumnya gitu, terus kayak nggak ada harapan buat lebih baik gitu. Konteksnya seperti itu, jawabannya itu gimana? Itu perilaku seksual berisiko atau kekerasan seksual, Mas? Itu ke pergaulan bebas apa kekerasan seksual? Beresiko, Bu. Oh, pergaulan bebas, ya. Iya, Mas. Jadi memang nggak mempan ya. Kalau hanya dengan dikandani itu biasanya memang nggak mempan, Mas. Kalau yang pergaulan bebas karena sudah ada rasanya ya, Bu ya. Jadi kalau pergaulan bebas itu memang apa ya, nggak mempan kalau hanya sekedar Mas Denny, ojo ngono, cerita meneh gitu ya, cerita meneh gitu kan. Memang nggak mempan, Mas, kalau hanya dengan itu. Jadi memang harus dari segi spiritual, dari tidak hanya ini ya, nasihat-nasihat saja, memang harus kuat spiritualnya, Mas. Mungkin emosionalnya juga ya, Bu ya, ya, bisa gitu. Oke, bagaimana Mas ternyata Denny? Pergaulan bebas, pergaulan bukan bebas kekerasan seksual. Ya memang kalau sudah ada rasa enaknya biasanya terus ya, Bu ya. Oke, gimana Mas Denny? Ya, mungkin sudah cukup, Bu. Ya, jadi dari sisi spiritual harus dikencengi ya, Mas ya. Ya, siap, Bu. Ya, oke. Bagus. Ya, baik. Ya, ini ada yang raise hand, Bunda Titi. Ya, Njeh, monggo Bunda. Bunda Titi dari mana Ibu? Saya dari LPG PAUD. Oke, Njeh. Bu Kris. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bunda-bunda semua yang hebat dan luar biasa. Saya ingin sedikit, karena saya sebagai ibu, saya mungkin ada rasa kekhawatiran kebetulan saya punya anak yang sudah cukup besar, jadi laki, cewek, cowok, cewek. Nah, ini ada rasa cemas bagi saya ketika mereka bergaul di luar. Meskipun di dalam rumah ya sudah kita tekankan masalah agama dan lain-lain, tapi kan kita tidaklah tahu di luar bagaimana mereka bergaul, dengan lingkungan apa mereka bertemu, seperti itu. Nah, yang saya khawatirkan pengaruh tentang LGBT, kemudian juga bagaimana mereka bisa mengatasi, misalnya ada kelainan-kelainan yang di luar seperti eksibisionis dan lain-lain. Saya pernah dengar itu yang seperti eksibisionis itu ketika seseorang memamerkan sesuatu alat kelaminnya, kemudian kalau kita takut itu malah orangnya tambah seneng, katanya seperti itu. Jadi kita harus berani gitu, Cuman kan untuk anak-anak pasti buat mereka itu kan suatu hal yang sangat mengejutkan, otomatis mereka pasti menjerit dan itu akan menjadi kepuasan buat si pelaku. Nah, seperti itulah kejadian-kejadian di lapangan yang seperti itu tuh bagaimana bekal buat anak-anak selain dari pendidikan agama dan lain-lain. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bunda Titi. Dari PG PAUD, monggo Bu Dini. Terima kasih Bunda Titi, salam kenal nggih Bunda. Salam kenal. Nggih. Memang tadi ya yang utama pendidikan agama ya Bu. Semua orang tua pasti sudah sangat memahami itu. Jadi pendidikan agama itu pondasi yang harus kuat di anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua tadi Bu, pendidikan seksual Ibu Titi. Sayangnya seringkali orang tua itu tabu Bu ngobrol tentang masalah seksual dengan anak-anak. Jadi kayak misalnya
Dek, nanti kalau misalkan di jalan ada orang yang nunjukin alat kelaminnya, jangan teriak ya, gitu. Itu kan kadang kalau belum kejadian, ibu-ibu nggak menasehati seperti itu, nggih. Jadi biasanya nunggu kejadian dulu, baru diberitahu gitu. Jadi pentingnya pendidikan seksual itu untuk mencegah sebelum itu terjadi. Namun memang kondisi di Indonesia seringkali masyarakat masih tabu untuk berbicara itu. Bahkan ada teman anak saya yang nggak ngerti menstruasi itu apa gitu ya. Jadi padahal itu pendidikan yang harus diberikan, mimpi basah itu apa gitu. Padahal sudah SMP, Bu. Jadi orang tuanya kalau misalkan anaknya tanya apa, hus saru gitu. Akhirnya kan dia mencari tahu melalui internet yang belum tentu benar ya. Mbah Google informasinya belum tentu benar gitu. Mending kan dari kita sebagai orang tua. Gimana caranya? Kemudian terkait LGBT memang sedang sangat marak ya, Bu. Itu sama, Bu, caranya tadi dengan yang menghindari kekerasan seksual, menghindari pergaulan bebas, tidak dibatasi pertemanannya. Kalau misalkan sudah ada ciri-ciri kok anak saya mulai gemulai nih, misalnya ya laki-laki, kita harus segera mendekati. Saya pernah punya teman, kemudian orang tuanya menangkap sinyal itu cepat gitu. Alhamdulillah terselamatkan gitu. Alhamdulillah terselamatkan. Karena kadang orang tua enggak aware, biasa wae gitu. Biasa wae, anakku biasa wae, aman-aman wae gitu. Tapi udah kebablasan, udah mulai gemulai gitu kan, udah mulai kelihatan sebenarnya kalau yang itu. Gitu Bunda Titi. Ada lagi Bunda? Ada lagi Bu? Iya, memang kekhawatiran di ini ya, karena banyak sekali podcast atau konten-konten ya yang mengarahnya ke LGBT itu kan sangat memprihatinkan. Ya, jadi anak muda sekarang itu kadang-kadang masih kurang bisa memfilter mana yang bisa dikonsumsi dengan enggak, semua ditelan habis gitu. Bentuk keprihatinan. Proteksi dari kita yang harus luar biasa ya Bu ya. Iya. Terima sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Titi. Oke, sepertinya masih ada banyak sekali pertanyaan Bu Dini di chat. Ya, monggo. Mungkin ke atas dulu, Masnya. Mana tadi ya? Oke, ke atas dulu. Wah, banyak sekali ya. Oh iya, oke. Risa Swasanti. Bu, bagaimana menyikapi anak yang masih di bawah umur, masih TK, sudah melihat adegan dari HP yang belum saatnya, karena kedua orang tua bekerja di pabrik, di rumah hanya dengan neneknya saja. Ada banyak sekali kejadian ya Bu Dini ya. Nah, oke. Mbak Risa mungkin bisa di-spotlight atau mungkin langsung dijawab Bu Dini. Monggo Bu Dini. Ya. Mbak Risa Swasanti sebetulnya pengen kenalan ini ya. Ini mungkin bisa di on cam kan, host, biar kayak tatap muka langsung. Iya, ngobrolnya, ya. Oh iya. Enggak. Oke. Masih belum. Oke, baik. Monggo Bu Dini. Bagaimana menyikapi anak di bawah umur? 1. Ya. Enggak ada. Oke, monggo. 1, HP-nya kalau bisa tidak dipegangi HP, itu yang utama ya, karena tanpa pengawasan itu bahaya, umurnya masih TK ya. Tanpa pengawasan tidak dipegangi HP. Kalau terpaksanya harus dipegang HP tanpa pengawasan, berarti HP-nya yang harus disetting untuk anak-anak ya. Jadi untuk konten-konten yang dewasa itu tidak bisa dia akses. Jadi hanya untuk anak-anak. Bisa loh itu HP-nya hanya untuk isinya konten anak-anak. Kalau sudah terjadi bagaimana? Kalau sudah terjadi, secepat mungkin harus ditangani. Kita lihat efeknya dulu apa, kemudian kita juga bisa ngajak ngobrol.
tadi nonton apa Dek gitu, yang dilihat apa. Nah, kita bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang kira-kira bisa dia terima ya sesuai dengan usianya. Karena kalau kita bicara konten seksual dengan mahasiswa dengan anak TK tentunya Bisa. beda. Ya, tentunya berbeda. Ya. Begitu Ya, karena nggih. kan karena di rumah itu kan hanya dengan neneknya pun. Jadi biar nenek itu kan biasanya biar anak meneng. Nurut Itu ya apa Bu ya. kesukaan, gitu loh. Kalau di sekolah kan kita bisa memonitor gitu nggih. Tapi kalau di rumah itu kan kita nggak bisa nggih. Paling hanya tanya sama neneknya karena tiap hari yang datang itu neneknya gitu. Oke. Lah pripun Bu, pesane mboten dolan. Nah, seperti itu loh, Bun. Terus Ibu gurunya nggih? Nggih. Mungkin bisa ngobrol dengan nenek dan orang tuanya Bu sekali waktu gitu bahwa bahaya loh ketika ditinggali handphone tanpa pengawasan. Sudah. Kemudian Bu. minta untuk di-setting gitu Bu handphonenya. Sudah, dan orang tuanya sudah bilang juga kalau Bu ini kan udah ini yang konten-konten yang nggak boleh dilihat itu udah saya ini Bu, saya blog ceritanya kan seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat YouTube itu kan kadang muncul Bu seperti itu, walaupun sudah di blog itu. Dan anak itu tahu gitu loh. Caranya tahu ya bukanya ya? Enggak, kadang kan kalau muncul gitu kan langsung dipencet kan biasanya langsung keluar Bun. Oh, iklan. Biasanya di iklan ya, Ibu. Di iklan itu loh Bun. Nah, sampai anaknya itu lebih sering dititipkan ke guru gitu. Saking itu ya, takutnya mainan handphone terus ya. Kebablasan gitu loh Bun. Karena saudaranya itu udah dari kecil, dari umur 6 bulan itu udah diperkenalkan dengan HP. Walaupun lewat YouTube yang dibuka sama orang tuanya, sekarang kakaknya itu gejala autis gitu. Ya Allah. Tidak merespon lingkungan gitu loh Bun. Anak mau orang lain mau apa terserah dipanggil juga diam saja gitu loh Bun. Kalau begitu solusinya berarti handphonenya tanpa kuota aja ya. Diisi game-game yang itu loh yang offline tapi gitu. game Karena kan anak. masih 4 tahun juga belum terlalu ini. Jadi diisi game-game offline Bu. Jadi lebih aman begitu Bu kalau seandainya memang terpaksanya nggak bisa lepas dari handphone. Karena harusnya sih orang tua sudah ada kejadian seperti itu lebih aware ya. Bukannya abai gitu. Gitu iya, Bu. solusinya memang dititipkan ke guru sampai sore gitu loh Bu. Gurunya mau ya Bu ya? Gurunya mau? Alhamdulillahnya mau Bun. Oh ya udah ya, alhamdulillah kalau mau ya. Oke, sampai sore ya. Ya, masih ada lagi Bu Risa? Sudah Bun. Oke, mudah-mudahan nanti Bu Risa juga bisa non-sewu speak up ke orang tuanya untuk lebih lebih tegas itu juga ke mungkin orang tuanya ke neneknya itu atau mungkin ke anaknya begitu. Baik. Terima kasih Bu Risa. Iya. Ini ada banyak sekali pertanyaannya Bu Dini. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, mungkin satu persatu. Oke, ini ada Siti Nur Cahyani. Halo Bu, izin bertanya. Ini kebetulan juga kasusnya ada di kampus nih Bu ya. Saya Siti Nur Cahyani dari mahasiswa Unkris Prodi BK. Bu, maaf kan banyak sekali kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen atau petinggi kampus lainnya. Tetapi mahasiswa tidak berani speak up. Tapi ya memendam kemudian depresi dan memutuskan hingga bunuh diri. Lalu bagaimana cara kita untuk speak up tanpa ada rasa takut untuk di playing victim oleh pelaku? Monggo Bu Dini. Oke. Mbak Siti Nur Cahyani betul Mbak. Kenapa tadi
saya sebut fenomena gunung es, karena kebanyakan ketika mereka berani speak up, pelakunya playing victim ya. Itu ketakutan yang terbesar yang akhirnya membuat orang nggak berani untuk speak up. Nah, bagaimana sih Bu caranya? Di kampus sekarang sudah ada Satgas, Mbak. Mungkin belum tersosialisasi ya. Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual, nanti bisa menghubungi Satgas tersebut, nanti akan didampingi betul oleh tim dari Satgas kampus. Hampir semua universitas sekarang sudah ada Satgasnya, Mbak Siti Nur Cahyani. Kalau di UBRIS itu dimandegani oleh Ibu Ari Handayani, kalau tidak salah ya, Ibu Ari Handayani ya. Ibu Ari Handayani dari Prodi BK itu. Jadi bisa bercerita ke sana ya, karena nanti akan didampingi dari segi fisik, sosial, emosional, bahkan dari sisi hukum, Mbak Siti Nur Cahyani ya. Itu Mbak? Iya. Enggak di itu ya. Oke. Ya. Mungkin juga bisa itu ya Bu Dini, kalau misalnya kayak di film-film gitu, apa pakai perekam gitu ya. Tapi kan justru malah membuat kita jadi itu ya, jadi berpikiran negatif, jangan-jangan gini, jadi malah paranoid sendiri mungkin ya kalau pakai kamera direkam, CCTV gitu kan juga. Oke, baik. Selanjutnya ini ada Bapak Kiswoyo. Izin tanya Bu, kegiatan mahasiswa di lingkungan gedung PKM UBRIS sering berlalu pengaram dan sering terlihat mereka laki-laki perempuan beraktivitas sampai jam 11 malam lewat pukul 11 malam. Bagaimana solusinya Ibu? Oke, monggo Bu Dini. Solusinya mungkin ada peraturan gitu ya Pak ya, aktivitas malam itu sampai jam berapa di lingkungan gedung PKM, karena memang cukup drawasi ya Bu, cukup rawan gitu ya. Ada peraturan yang memang diberikan, atau lampu-lampu penerangan juga lebih diberikan di tempat-tempat yang strategis gitu, lebih banyak gitu lampu penerangannya, sehingga kita juga tidak ketar-ketir sebagai dosen pendamping mahasiswanya ya. Atau mungkin pakai CCTV lagi Bu ya. Oh iya, pasang CCTV juga bisa. Pasang CCTV ya, gitu. Lebih aman. Mereka akan lebih merasa diawasi ya. Iya, gitu, oke. Pak. Kemudian ini ada Ibu Ida. Oke. Bu Ida, mungkin mau dibacakan pertanyaannya atau langsung sendiri Ibu? Ini kebetulan dari tadi on cam terus ya. Terima kasih Ibu, Bu Ida. Ibu, terima kasih. Bunda, menarik sekali nggih untuk tema hari ini, kekerasan seksual ya pada anak itu luar biasa. Dan ini Bunda, ketika kita menjelaskan tentang diri sendiri ke anak itu memang sangat guru sangat harus membekali ke anak bagaimana anak itu tahu tentang jenis kelamin, artinya jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu memang di sekolah kami sudah seperti itu Bunda. Nah ini sering muncul dari pertanyaan itu, malah kadang anak laki-laki itu yang bertanya seperti ini, Bu Guru, kalau adik itu lahirnya dari mana? Nah, itu biasanya banyak ya Bunda ya. Itu yang kadang ya menggelitik, ya geli, ya gimana kita mau menjawabnya juga harus hati-hati Bunda, karena menyangkut alat kelamin nggih. Tapi kami juga sudah memberikan ke anak bahwa nama alat kelamin laki-laki itu penis, kalau anak laki perempuan itu vagina. Jadi kalau bahasanya ibu kan bukan itu. Bahasanya berbeda-beda, tapi kami sudah menjelaskan ke situ. Nah, yang kadang belum kami tuntaskan, guru-guru kami itu biasanya yaitu Bunda. Nah, itu nyuwun solusinya Bunda. Bagaimana agar kami itu tepat memberikan ke anak tanpa anak
tanda tanyanya bukan lebih begitu Bunda. Kan ini kan menjelaskan hanya operasi kan tidak mungkin sesar gitu, tapi secara normal bagaimana kadang itu jadi satu perhatian buat kami Bunda untuk tiap tahunnya. Begitu Bunda. Baik, Jawaban iya. pastinya begitu. Memang bingung ya Bu ya untuk menjawab ke anak-anak. Terkait step-step pendidikan seksual, Bu Ida bisa mampir ke YouTube channel saya, Bu. Di sana step-stepnya ada, Bu, untuk anak-anak. Insya Allah ada 12, baru 6 yang diupload. Oke, ini mau ditayangkan oleh Mas Alan. Nah ini Bu, Linknya. linknya. Oke. Mungkin di share Sudah 1000 lebih subscriber. Bunda. Nah, itu linknya Oke, Bu Ida. terima kasih Bunda. Ya, Nanti saya bisa. sowan ke linknya Bunda. Dilihat di Terima sana kasih Bu. sekali. Tapi Bunda. langkah sekolah Ibu untuk bisa menjelaskan penis, vagina ke anak-anak itu sudah bagus Bu. Dan mencoba untuk terbuka ya Bu ketika ada pertanyaan. Tidak perlu disampaikan, saru. Itu nggak usah, kita santai aja, tenang gitu menjelaskannya. Jadi anak-anak juga, kok saru sih malah nyari sendiri nanti ya, anak sekarang ya. Gitu. Monggo bisa mampir ke channel YouTube saya Bu. Di sana ada stepnya mulai dari mengenal tubuh sampai gimana caranya menolak gitu. Iya Bunda, terima kasih sekali Bunda jawabannya. Terima kasih Bu Ida. Baik, mungkin selanjutnya pertanyaan berikutnya. Ya, dari chat. Sudah ke atas tadi sepertinya masih ada. Minta materi nanti di-share. Ada ya? juga yang minta materi. Ke atas tadi masih ada, Mas. Oh, bukan. Udah. Oh, sudah ya, sudah semua. Iya. Oke, baik. Ternyata pertanyaannya sudah semua. Oke, ada banyak sekali pertanyaan ya Bu Dini ya. Oke, baik. Masih ada lagi? Oh ya. Oke. Sudah ya. Sebelum diakhiri monggo 195 ya di luar kita ya Bu Dini ya. Itu bisa melakukan presensi ya yang sudah dibagikan oleh admin di chat Zoom ya. Nah, sudah ada link presensinya. Oke. Baik. Sebelum kami akhiri, saya bertanya sekali lagi apakah masih ada yang ingin bertanya Bapak Ibu peserta mahasiswa kepada pemateri, kepada Bu Dini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Nje? Saya Ibu Riri. Oh ya, Ibu Riri Handayani, Nje. Monggo Ibu. Maaf, apa rekaman acara ini boleh di-share? Dan saya ada di Jakarta. Oh, rekamannya. Ya. Boleh minta Iya. Iya. Bu Riri dari mana? Bu Riri dari Jakarta. Oh. Iya, Bu Riri nanti rekamannya sudah ada di YouTube Ibu. Nanti akan di-share untuk link YouTube-nya. Putus-putus ya. Bu Riri, suaranya putus-putus Ibu. Ya. Slide materinya apakah boleh di-share? Oh iya, boleh. iya, nanti akan kami di-share. Ya, Ibu. Akan kami share dan kemudian juga link YouTube-nya rekaman ini juga akan kami share, Ibu. Oh iya. Ada lagi, Bu Riri? Saya bisa dapatnya gimana ya Bu? Soalnya kan saya nggak ada di WA group gitu. Nanti bisa dapat linknya gimana dan dapat slide-nya bagaimana supaya karena saya tidak ada di WA group. Oke. Grup apa? Oh, grup peserta. Peserta aja. Iya. Bu Riri, untuk link rekamannya sudah kami bagikan di chat Zoom, Ibu.
Oh, maaf Iya. slide-nya gimana ya Bu kalau slide-nya? Oh, materi materinya, PPT-nya, Hmm. baik, kami Nanti share. di-share di mana ya? Ini bisa langsung di-share di chat. Oh ya, nanti saya di grup WA, Oh, tapi Bu Riri ibunya nggak informasinya masuk. nggak masuk ke grup WA. Iya. Maaf ada ya ganggu. Oke, baik. Bu Riri nanti Bu Riri akan kami masukkan ke grup WA-nya Ibu, ke grup peserta. Jadi materi nanti akan di-share di situ Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu. Saya tunggu ya. Oh, Iya. di chat juga ada Ibu untuk materinya, untuk link grupnya Ibu, mohon maaf. Link grupnya ada Oh, iya. Ibu, sudah di-share. Iya. Oh, Ibu langsung baik, klik di situ. Iya. Baik Ibu. Langsung. Iya, sudah bisa Bu Riri? Sebentar. Materi. Oh, yang ini yang terakhir ya Bu. Iya. Bergabung di grup. Yes, yang HTTP chat WhatsApp itu. Terima kasih Ibu. Sudah bisa Bu Riri? Sudah bisa Bu, sudah bergabung. Oke, syukurlah. Baik, iya. Nanti saya. Oke, terima kasih. Baik, apakah ada yang lain lagi? Bapak Ibu peserta, rekan-rekan mahasiswa, apakah masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kami akhiri? Ya, sepertinya sudah tidak ada. Baik, sebagai penutup, saya ingin menyampaikan ringkasan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Dini, bahwa kekerasan seksual pada dasarnya bisa terjadi setiap saat ya Bu Dini ya. Bisa terjadi setiap saat, dimanapun, siapapun bisa terjadi. Nah, supaya tidak terjadi kepada orang-orang terdekat kita atau bahkan kita sendiri, maka tadi yang disampaikan adalah kita harus berani untuk speak up, berani untuk menyatakan tidak, ya, seperti yang tadi sudah disampaikan. Atau kalau memang masih ada yang kurang memiliki keberanian, ingin mencoba belajar untuk berani, bisa mengikuti pelatihan asertivitas, sehingga di dalam diri kita akan bisa diajarkan apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita lakukan untuk bisa menolak, ya, tidak dengan agresif, tetapi bisa dengan kalimat yang tepat, dengan kata-kata yang pas, dengan kata-kata yang tidak menyinggung dan tindakan yang tepat, sehingga tidak terjadi pelecehan seksual pada diri kita atau pada orang-orang terdekat kita. Nah, untuk gejala-gejala untuk pelecehan seksual seperti yang tadi sudah disampaikan ada 7 tipe, ya. Nah, jadi dari 7 tipe itu ada tingkatan-tingkatannya tersendiri, ada contoh-contoh atau bentuk-bentuk pelecehannya. Nah, maka dari itu pastikan betul-betul kita mengamati di sekitar kita, apakah orang-orang di lingkungan kita, di sekitar kita itu memunculkan perilaku-perilaku gejala-gejala yang seperti itu atau tidak. Nah, harapannya kita juga bisa membantu diri kita sendiri dan juga bisa membantu orang lain untuk bisa mencegah pelecehan atau kekerasan seksual yang kemungkinan akan muncul. Baik, demikian webinar pagi ini. Kenapa? Oh iya, mau foto bersama. Nah, ini Bu Dini menginginkan untuk foto bersama dengan peserta. Host mungkin bisa dibantu. Ya. Ya, peserta mungkin bisa tangannya begini ya, berani speak up. Nggak bisa dibuka pun kameranya. Buka kameranya, tangannya begini. Berani speak up. Tangannya begini. Ya, Bapak Ibu. Di depan kamera, di depan kamera laptop atau handphonenya, Ibu. Nah, ini. Oke. Sebentar, ini yang slide pertama masih belum ini ya. Oke. Oke. Slide Host, berapa? Slide pertama sudah? Sudah. Oke. Slide kedua. Ketiga. Bentar. Slide kedua, ini masih banyak yang belum buka kamera ini. Slide kedua sudah?
Sudah ya? Oke, slide ketiga. Oh, tertutup semua ini. Slide keempat. Nggak bisa dibuka, Oke, Bunda. Sudah semua ya. Oke. Sudah semua. Slide keenam. Oh, tutup. Slide ketujuh. Oke, sudah. Baik. Ya, baik. Oke, demikian dengan demikian berakhir sudah kegiatan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh pemateri bisa betul-betul membantu Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa untuk menyebarkan ya cara-cara untuk mencegah terjadinya pelecehan atau kekerasan seksual, terutama yang dibahas hari ini adalah di lingkungan kampus. Untuk bunda-bunda, mudah-mudahan juga bisa mengajarkan dengan cara-cara yang tepat kepada peserta didik untuk bisa menghindari atau mencegah hal-hal yang menjurus ke pelecehan seksual. Baik, terima kasih atas materinya Bu Dr. Dini Rahmawati SPD MPD. Materi hari ini sangat hebat sekali. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu peserta, rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya, inspiratif sekali sehingga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Oke. Sudah? Terima kasih, Ibu. Try as I may, I could never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me if ever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you can drown out the crowd. Try as they may, they could never define what's being said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me if ever I fall. Lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me if ever I fall. Oh, you say it best when you say nothing at all. The touch of your hand
lets me know that you need me, girl. It lets me know that you need me, girl. If the heart is always searching, can you ever find a home? I've been looking for that someone, I'll never make it on my own. Dreams can't take the place of loving you. There's gotta be a million reasons why it's true. When you look me in the eyes and tell me that you love me, everything's alright. When you're right here by my side, when you look me in the eyes, I catch a glimpse of heaven, and I find my paradise. When you look me in the eyes. How long will I be waiting to be with you again? I'm gonna tell you that I love you in the best way that I can. And I can't take a day without you here, 'cause you're the light that makes my darkness disappear. When you look me in the eyes and tell me that you love me, everything's alright. When you're right here by my side, when you look me in the eyes, I catch a glimpse of heaven, and I find my paradise. When you look me in the eyes, oh yeah. Look me in the eyes and tell me that you love me, everything's alright. When you're right here by my side, 'cause when you look me